Ya, Isring. Hai. Hai, apa kabar? Baik, selamat datang di channel Kampus Pengalus. Saya KRK. Dan saya Kisuling. Saat ini kita ada di sebuah rumah. Rumah Isring ya. Di rumah ini sebenarnya rumah lama yang sudah direnovasi kan. Oke. Nah, anehnya dalam rumah ini ada semacam gejala apa ya istilahnya itu poltergeist gitu kalau orang barat ngomong. Jadi ada satu ini ya. Ada sebuah Interaksi ya. Padahal sebelum pembangunan juga memang sudah ada ya. Ada setelah pembangunan lebih ini ya, lebih keras seperti itu ya. Iya. Dan kita akan ketemu dengan sang Pemilik rumahnya. rumah berikutnya. Keren sekali ya. Iya. Aulanya ya beda. Oke, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, sedulur ini adalah Pemilik pemilik rumah. Gua sendiri. Iya, kebetulan. Silakan. Begitu. Nah, sebelumnya kita kan sempat vakum lama ya Ki ya. Iya. Ternyata ya selamat Kiwa, renovasi rumahnya berjalan lancar. Iya. Sangat lancar ya. 4 bulan ini kita vakum. Bulan vakum karena ada kerepotan untuk rumah ini ya. Alhamdulillah sudah selesai. Tapi dengar-dengar ada semacam interaksi yang ganjil gitu. Iya. Di sini. Jadi apa itu sebenarnya awalnya dulu 2007 saya beli rumah ini ya. Ya. 2007 dan rumah itu dalam kondisi biasa saja kayak rumah-rumah yang lain. Teman saya tinggal di sebuah apa itu perumahan ya, perumahan ukurannya nggak terlalu luas, 72 meter persegi. Dan awalnya memang kondisinya ya memprihatinkan ya. Cuman karena ya kondisi akhirnya tetap kita tinggali aja. Nah, awalnya pun dulu ini kebetulan punya salah seorang non pribumi Kisuling. Iya. Non pribumi yang suka saat itu adalah tanaman herbal ini. Herbal. Oke. Dia juga punya usaha saat itu, usaha jamu-jamuan. Jamu-jamuan ya. Jamu-jamuan. Dan saat pertama kali saya beli rumah ini itu ada keunikan bagi saya, yaitu adanya sepotong batu segini gedenya gitu. Dan itu terletak di pojok di situ, Pojok mana, Ki? pojok yang sebelah kanan. Sebelah kanan di sini. Ya. Oh, di sini. Sebelah kanan. Nah, itu bagi saya ini ganggu. Jadi dipindahkan Ki. Nah, akhirnya tukang-tukang yang tak datangkan itu tak minta untuk menghancurkan. Sebentar. Itu batu itu bentuknya kotak seperti ini gitu ya. Iya, Memang buat permanen loh. buat permanen sekali. Dan bagi saya nggak suka saya. Nggak suka. Batunya itu seperti semen atau memang Semenan. Jadi kayak apa itu batu beton gitu. Batu beton. Oh. Nah, Bentukan gitu ya. bentukan gitu, batu beton. Nah, saat itu saya sudah sehari nggak bisa dirusak. Katanya keras sekali, katanya tukang. Kuat sekali. Kuat. Setelah itu saya riyadhoi saat itu ya. Saya ingin berdoa ya, saya berdoa agar batu ini bisa saya hancurkan. Jadi saya ambil yang namanya martil itu saya pukulkan, palu yang gede itu saya pukulkan sekali langsung pecah. Selanjutnya tukang-tukang yang melanjutkan membersihkan. Nah, saya ulangi, berarti keberadaan dari batu itu sudah ada sebelum Kiwa menempati ini. Ya. Dan memang semacam tinggalan dari pemilik rumah yang lama. Ya. Nah, prediksi saya saat itu adalah semacam tumbalannya, tempat letakkan tumbal. Nah, saat itu sajinya mungkin di situ ya. Berarti memang tempat untuk memberikan saji ya. Bisa jadi gitu. Nah, Jadi satu hari nggak bisa dihancurkan. nggak bisa. Sampai akhirnya berapa tukang ini? berapa tukang? 2 tukang saat itu, tambah lagi 1, jadi 3 tukang akhirnya itu nggak bisa menghancurkan. Dan akhirnya dengan kekuatan penuh saya sekali itu bisa rengat dan akhirnya saya gitu ya. retak itu pecah gini, terus setelah itu dilanjutkan dan akhirnya bisa hari itu juga bisa pecah. Bagi saya keanehan karena apa, letaknya pun itu tempat duduknya di situ nggak menarik bagi saya kan, ganjel gitu loh gitu. Kalau estetika kurang bagus. Nah, pada akhirnya ini ada kejadian. Jadi malamnya setelah saya menghancurkan itu, badan saya nggak enak. Tapi saya tidur. Saya mimpi saat itu.
mimpi. Jadi mimpinya menakutkan sekali. Jadi saya didatangin kayak jubah gitu, jubah yang nggak ada wajahnya. Wajahnya itu hitam. Tinggi ya Ki, ya. Jadi saya merasakan kayak ada di suatu rumah begitu, rumah besar gitu. Padahal rumahnya kecil ya, saya rasa besar. Dan saat itu saya ketakutan sendiri. Dan tiba-tiba muncul apa itu jubah yang Jubah nggak hitam ada ya? orangnya. Jubah hitam nggak ada orangnya. Jubahnya warnanya putih, tapi nggak kelihatan orangnya. Jadi nggak ada wajahnya kita hitam. sosoknya gitu. Dan itu besar sekali. Jadi mungkin gedenya ya manusia 3 kali manusia gitu hilang langsung. Setelah itu saya kayak pergi gitu. Tapi setelah umpak ya, istilah kalau orang Jawa nyebutnya itu umpaknya. Umpak itu ya. Umpak. Setelah umpak tadi dibersihkan atau disingkirkan dari sini, dipindahkan dari sini, apa enggak ada kejadian ganjil selain mimpi seperti itu? Setelah itu relatif bagi saya ya hal-hal yang sifatnya kecil-kecil tidak saya perhatikan. Tapi Jadi, masih ada ya Ki, ya. Kebetulan saya ini orangnya sangat rasional, jadi nggak begitu tiba-tiba sentimental, wah ini hafal garang gaib dan sebagainya. Saya nggak seperti itu. Dalam hidup saya normal-normal. Kalau nggak ada. Tidak ada. Dan nah, kebetulan tahun ini 2020 ini karena sudah terlalu parah kerusakannya, akhirnya kita renovasi total. Nah ini yang kebetulan baru 2 minggu saya menempati ini, ya, 2 minggu, dan bagi saya pun bagi orang lain mungkin juga aneh ya. Jadi tiba-tiba kayak misalnya bel itu kalau tiap sore berbunyi sendiri, jadi tanpa ada yang menekan itu ding dong. Saya lihat kebetulan teman-teman di tempat saya ada CCTV-nya. CCTV ya. Saya lihat tuh pasti nggak ada orang. Saya longok pun keluar Tidak ada. nggak ada orang. Nah, menurut Kio juga nanti kata-katanya Hasan bisa itu di kamar mandi. Ya, pernah juga anak saya apa itu gayungnya air itu jatuh sendiri. Terus malam saya pernah lihat tuh yang namanya ini sajadah itu jalan sendiri. Di sini juga ya. Di sini. Setelah mendapat dua minggu yang Iya 2 minggu. 2 minggu setelah menempati Sebentar, ya. ini tiba tadi ngomong kita rasional. Mm. Kira-kira bel pintu kiwa ini nggak konslet? Nah, ini bel ini awalnya adalah di rumah yang satunya di Bukit sana. Bukit. Itu normal-normal saja. Berarti udah dipakai ya, Ya, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebenarnya. Bisa jadi nggak ada masalah. Nggak ada Pakai kabel? masalah. Ini pakai Bluetooth ini. Bluetooth. Oh, berarti nggak pakai kabel? Nggak pakai kabel sama Ada sekali. konslet, Jadi, Jadi tingkat kecurigaan itu konslet itu nggak ada berarti? Nggak ada. Hampir nggak ada. saya pun awalnya merasa bahwa sirkuit ini yang rusak gitu. Hmm. Sirkuit rusak, tak ganti baterai lagi. Ternyata enggak juga. Masih tetap aja. Mm-mm. Jamnya, Kayak hari ini berarti tuh bunyinya jamnya ada. jamnya Jam tertentu. itu jam estimasi biasanya saya kalau saya di rumah. Tapi kalau saya nggak ada di rumah itu nggak bunyi. Tapi juga tidak selalu Merta ada. Mm-mm. Dua ini baru dia bunyi gitu karena ya. kebetulan saya kan kerja di sini kan. Kerja terus juga di rumah sepi nggak ada. Mungkin saat itu juga bunyi saya nggak tahu kan. Nah pas saya di rumah itu biasanya kalau di sore ya antara jam 4 sampai jam maghrib itu bunyinya di situ. Suruh, kalau orang Jawa Iya. ngomongin suruh. Pergantian antara siang sama malam ya. Pergantian waktu. Dan juga kadang-kadang ya hal-hal yang lucu terjadi kayak ini tadi saya pada waktu di kamar mandi mati sendiri tak lihat ada apa Apanya begitu? listriknya Lampu. Lampu. Bolamnya. Turun. apanya itu Bolamnya lampu. ya kayaknya Semuanya mati atau bagaimana? jadi AC saya 3 saya hidupkan. Terus? Terus juga Jeglek atau kalian jeglek juga enggak Cuma mati gitu. mati terus saya keluar hidup lagi. Tapi kamar mandi nggak ada masalah kayak keran mungkin. Pernah juga. Oh, pernah juga. Kayak keran hidup sendiri gitu. Ya, ini mungkin hal-hal seperti itu mungkin bagi teman-teman mungkin hal yang aneh gitu ya. Iya. Dan bagi kita kalau ini kita refleksikan ya, sebenarnya nggak ada yang aneh di dunia ini gitu. Karena kita bersinggungan dengan Ya, suatu alam lain. Alam kan. lain memang. dengan dimensi lain yang Dimensi lain. Dan kalau menurut saya hal-hal yang seperti itu kita harus tetap gunakan akal sehat. Sepanjang itu tidak misalnya mengganggu kita, sepanjang kita tidak ketakutan gitu. Yang khawatirkan kan yang ketakutan. Ketakutan ya gitu. Pertanyaan saya gitu. Kemungkinan kalau kita ngomong ini kan kalau bahasa
paranormal, barat kan poltergeist. Berarti itu bahasa Jermannya ya. Jerman, oke. Poltergeist. Polter itu bahasa Inggrisnya crash, kalau Inggris artinya ghost, kalau bahasa Italia kan sentuhan hantu. Hantu, gitu. oke. Sebenarnya nggak nampak. Ini kan mulai dari Bel. bel yang bunyi sendiri, kemudian kamar mandi, juga ada beberapa yang di kira-kira kita bicara tentang dunia kita, dunia paranormal sekarang. Iwan kan banyak punya pusaka, memang pusaka diri. Apa ada pengaruh nggak dengan keberadaan itu? Karena perlu diketahui juga ya, setelah rumah ini selesai renovasi, Kiwa itu sering mengirimi kita itu foto di depan rumahnya pas itu ada sebuah fenomena yang sinar berwarna hijau atau biru. Biru. Nah, jadi di depan pintunya itu ya, di upload di grup ya. Jadi waktu kita tadi introducing, nah di atas kita itu selalu ada ya Ki ya. Selalu ada. Lalu ada fenomena untuk munculnya. Nah, sering sekali kalau kebetulan anak saya yang moto ya. Jadi bukan saya, anak saya yang moto, saya pas keluar masuk bersihkan pakai leden itu anak saya moto dari situ. Itu ada apa itu sinar warna ini ya, warna hijau kebiruan. Dan itu nggak sekali ya? Ya nggak sekali. Dan saya sampaikan ke anak saya, ini apa ini? Wah itu cuman apa? Kayak flash. Lensa gitu. Itu lensa itu. Lensa iPhone juga gitu. Dan kebetulan anak saya juga orangnya rasional, jadi kasih hal yang aneh-aneh. Pernah waktu siang itu kan kesini saya antar apa itu kotak itu pas dari, nah kadang kan pas pembangunan di sini, tapi udah jadi kan depan itu masalah ya. Itu kan saya sampai di sini kan duduk di sini ya, dikasih kursi itu kan nggak lama saya di sini. Saya tuh merasa kayak tertekan di sini, jadi kayak birunya aku takut memang. Saya sampai masuk sini bawa itu kan, saya kaget sama kayak gini. Coba nyanyi, coba terawang. Nggak lama saya pulang dulu deh. Saya gitu, saya kayak pusing sekali gitu rasanya. Nanti setelah ini diterawang, setelah itu hasilnya nanti didiskusikan aja. Nanti kalau apa itu disampaikan di sini saya takut nanti malah. Jadi yang normal-normal aja. Ya kebetulan kalau pusaka saya letakkan di sini gitu, pusaka tempatnya ya Ki ya. Sendiri. Dan bagi saya kalau orang mengatakannya ada fenomena misalnya apa itu di dalam peti ledakan sendiri, itu bagi saya juga enggak masalah. Maksudnya Kiwa tadi ngomong saya takut itu bukan takut karena apa, tapi takut keluarganya terganggu. Ya mungkin masuk akalnya begitu, apalagi nanti malah ada tetangga takut misalnya gitu. Sering tetangga itu lewat di depan rumah katanya ada bocoran di situ. Kalau menurut saya enggak. Saya alhamdulillah nggak pernah melihat. Kalaupun melihat saya pasti akan lari. Lari mendekati ya. Pernah lihat benda ajaib seperti itu ya. Ya. Lari mendekati, ngapain di situ? Sana. Gitu. Dan apa itu? Hal yang seperti itu bagi saya kan bisa ditepis sebenarnya dengan apa itu pikiran kita, nggak usah kita ngikutin ya Ki ya. Nggak usah kita yang namanya itu ketakutan. Nah itulah yang munculkan. Begini Ki, ya mohon maaf. Okay. Fenomena seperti yang dialami oleh Kiwa ini bukan membuat perbedaan sikap bagi sebagian besar juga. Ada yang menganggap itu sesuatu yang memang harus kita sikapi dengan kontra. Benar. Tapi ada yang harus kita sikapi dengan pro. Pro itu dalam arti ya kita menerima, kita bisa memahami keberadaan mereka, kita bisa setelah itu ya silakan selama tidak ada tidak sesuatu yang merugikan kita. Nah kalau menurut pandangan Kiwa di mana untuk masalah poltergeist itu juga masuk akal sekali ya sebenarnya ya, karena apa yang namanya pro kontra pandangan itu debatable, setiap hal itu pasti akan terjadi, termasuk juga adanya semacam kayak fenomena aneh seperti ini. Sepanjang kita ini merasa tidak terganggu, why not gitu. Dan setiap rumah, setiap hal, setiap tempat pasti ada yang namanya anomali. Karena ibaratnya kan memang di bumi ini, maksudnya di alam semesta ini kita memang berbagi alam ya, alamnya kita sendiri tumpang tindih dengan mereka punya alam. Jadi ibaratnya yang ada yang mampu yang bisa langsung masuk kontak ke ke dunia mereka. Langsung bersentuhan dengan ya alhamdulillah kalau saya nggak mampu visualing, jadi nggak mampu melihat, jadi saya bahagia aja.
Kalau misalnya saya bisa melihat, Stres mungkin ya. mungkin saya akan ketakutan, Stres. Kagetan. kagetan, takutan. Nah, sepanjang kita menikmatinya kenapa tidak? Ya, itu aja sebenarnya. Ini pesan ini teman-teman yang ada di rumah ya. Juga misalnya ada menghadapi hal yang sifatnya itu anomali, kejadian-kejadian tak terduga seperti itu. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, hadapi dengan pikiran terbuka. Kalau memang kejang-kejang ya kasih air putih, kasih doa, gitu aja juga cukup. Nggak usah terlalu Ketakutan ya. ketakutan. Ini menarik sebenarnya, karena di rumah owner dan founder dari KWA sendiri juga mengalami sebuah interaksi kan. Banyak sekali dan sangat kuat. Ya, tapi memang ininya itu kembali ke yang disampaikan oleh Kiwar, karena dari kedewasaan itu dalam menghadapi permasalahan. Ya, sebenarnya teman-teman di rumah barangkali kedewasaan spiritual itu erat hubungannya dengan bagaimana seorang itu menghadapi tantangan hidup. Bagaimana kita bersikap, apakah kita sikapnya berlebih-lebihan menghadapi tantangan, kita lawan dengan sekuat tenaga, misalnya pengusir. Saya pernah menghadapi suatu kejadian di mana saya itu akhirnya istilahnya itu menghentikan pengusiran itu. Nah, kejadian itu mungkin teman-teman di KWA sudah baca ya, di mana pada akhirnya pengusiran itu justru akan saya kebetulan dimarahi saat itu, dimarahi oleh sosok yang bijaksana dan mengatakan bahwa seperti ini, bahwa apakah kita ini punya hak untuk mengusir makhluk yang adanya terlebih dulu dibanding dengan manusia? Apa kita punya hak? Sama dengan manusia, ketika kita sudah punya sertifikat rumah, apakah orang lain punya hak untuk mengusir kita? Itu aja seperti itu. Ibaratnya kita berbagi bumi gitu ya, dia satu alam sendiri sebenarnya. Satu alam dan tidak saling merusak. Nah, ya bahayanya kan ketika manusia ini merasa bahwa dia punya tempat dan ingin mengusir. Nah, itu dia. Nah, oleh sebab itu ya menurut saya ya nggak usah istilahnya diusir. Yang harus yang harus mensikapi hal seperti itu ya manusianya sendiri lembarannya. Begitu ya. Oke. Ini Siap. Bentar. Saya lagi menikmati suara jam. Suara jamnya fenomenal. Ini kebetulan saya itu suka hal antik ya, jadi hal lama. Saya beda dengan orang lain. Ya mohon maaf teman-teman yang sukanya hal baru. Saya malah suka hal yang lama. Satu contoh ini. Apa itu, Ki? Ini belum tak pasang ya. Ini berasal dari satu keraton di Jawa. Ini Benda apa ini, Ki? ini mungkin hiasan ya. Dari kayu, Ki? Ini ukiran ya, Ki ya? ukiran dan ini naga. Suling jangan. Ada naga di sini, Cuma ada satu. Burung hiu. Apa namanya itu kayaknya cendrawasih. Ini Bukan bukan Ini ukir ya, Ki ya? dari Tiongkok ini. ini bukan Diukir ya? Seperti diukir ya, Ki ya? ini bukan Ya dia mungkin dari Tiongkok itu ya. bisa jadi ini seperti itu. Nafas dari Terdengar pertarungan bisa jadi naga. naga. burung cendrawasih. Cendrawasih. Dan di Jawa, kalau kita tahu di keraton-keraton Jawa itu kita ada naga juga ada, mitologi juga ada. Nah, hal seperti ini bagi saya lebih bernilai dibanding saya beli hal yang baru dan sebagainya. Gitu ya. Iya, yang unik. Juga ada banyak sekali. Jadi ada nilai historis. Ada nilai histori. Oke. Mungkin silakan sekarang sesinya Nek Sekar ini spesial pada Asia. Monggo. Ada satu lagi yang sebenarnya saya. Jadi bicara ya. Iya, jadi saya cerita aja waktu pertama kali kesini aja ya. Jadi nggak usah dideteksi, emang sudah benar-benar terasa posisinya di sebelah mana yang lebih ini ya, lebih di grup juga kemarin aku udah bilang itu bahwa paling kerasnya di sebelah mana, pojok di sini itu sebelah sini, terus dapur sebelah sana, terus sama kamar mandi. Kamar mandi itu sebenarnya tembus dari sini ke sana. Jadi memang dia posisi pemilikannya antara sini sama ke sana. Jadi dia satu lokasi tempatnya pemilikannya. Kalau yang di sini ini, yang di dapur ini kepemilikannya ke rumah sebelah sini. Kosong soalnya.
rumah kosong. Iya, jadi ibaratnya penghuni sini dari sana itu ya ke sini. Terus ini yang di depan gitu yang suka ngebel-ngebel Yang dari sini, gitu ya. iya, punya dari sini. Lu dijelaskan sosoknya gitu. Monggo silahkan. Saya kan netral-netral aja. Mungkin ya ada baiknya kesana lah kenalan sama. Wah, sudah. Mungkin anu ya, apa itu, sosok gaibnya itu mungkin pulang kerja ketika mau masuk gitu kan. pulang-pulang mati. Dan dia mengabari kita Apa, bahwa gitu. dia sudah Sudah datang. datang. Mungkin gitu aja mungkin ya kira-kira. Jadi pada saat mungkin pembongkarannya, jadi tempatnya berubah lagi. Agak-agak gitu ya. Rada terganggu, rada berubah lagi dari kondisi rumah yang dulu kok lain. Gitu. Posisinya berbeda lagi, tanahnya berubah, struktur bangunan yang berubah, jadi berubah. Bentar, ini untuk faktor pusaka yang ada di rumah Kiwa ini ada pengaruh nggak? Tidak ada pengaruh, dia sinkron, tetap beda arah. Jadi memang ada dari mereka ya. Ada. Untuk di skala pusaka sendiri nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Karena itu belum netral mereka. Lebih netral karena di jamnya Kiwa sendiri ini waktu pas di bukit saya pernah satu lihat sosok ombok tua itu pakai celemek kayak gini, pakai apa itu, kayak kerukupan begitu. Makanya saya dengar suara Jamie saya kagetan. Untung kita nggak bisa ngeliat ya Ki ya. Orang gitu. saya kagetan dengar Janin dari tadi dari Kalau dua kali. ritme hidup manusia itu ya, kalau sejak kecil itu dia ada kepekaan. Anak bayi itu kan masih bersih murni itu pasti peka. Seiring dengan usia SD, SMP, seiring dengan nakalnya keluar, terus juga perilaku yang mungkin dianggap dalam tanda kutip itu mungkin berdosa kira-kira begitu, ya tertutup sendiri. Itu alamiah. Iya. Apalagi kayak saya yang banyak dosa ini, ya jelas kan akhirnya apa itu tertutup, dan itu harus bersyukur gitu. Banyak teman-teman dan mungkin kawan-kawan yang pernah kita jumpai kan pengen malah dibuka. Itu kan sesuatu suatu pilihan. ya, Malah yang pengen membuktikan. dibuka tapi tidak mau terbuka tapi tetap terbuka seperti itu. Ya. Kalau dunia seperti ini kan memang banyak sekali pilihan. Ada Tapi, yang kepingin, ada yang Iya, ada tapi yang nggak mau. bisa ngelihat, bisa Kita nggak merasakan. bisa menilai. Bisa ngelihat, bisa merasakan juga ada seninya juga. Cuma rasa takut itu sebenarnya sih sudah hilang juga. Nggak ada rasa takut kan udah terbiasa. Oh, alamnya mereka ada, alam kita ada. Why not gitu, sama-sama aja sih sebenarnya. Tapi Kiwa, saya kira kita tunggu hasilnya Nyai Soekarno pada tadi siang. Ya, bisa ya. Kita lanjutkan dengan event diskusi yang pembahasan dari video ini. Ya. Monggo Nyai yang pusing pada saya. Oke, sudah aja. Oke. Nah, dulur-dulur KWA, saya senang sekali bisa menyapa dulur-dulur kembali setelah kita dihantam dengan masa pandemi yang membuat kita nggak bisa kemana-mana ya. Tapi Benar, memang benar. kita harusnya tidak kemana-mana. Kemana-mana. Dan kemudian ada sebuah kegiatan lain yang membuat kita selama ini tidak bisa produktif untuk video-video. Iya. Nah ini malam ini kita mulai lagi untuk produktifnya gitu ya. Insya Allah. Jadi kita mulai dari poltergeist yang ada di rumah dari Kiwa ini. Ya. Terima kasih. Ya, dulur-dulur yang namanya interaksi dengan gaib itu di satu sisi memang tidak bisa kita hindari karena kita bisa bersentuhan langsung seperti itu. Tinggal kedewasaan kita, apakah kita takut ataukah kita secara frontal berani atau kita menganggap ini sesuatu yang wajar. Itu pilihan saya serahkan ke dulur-dulur semua. Karena kita semua juga punya pandangan lain. Pandangan beda-beda ya. Dan ya seperti itu Nyai. Oke. Terima kasih dulu jangan lupa like, subscribe dan ikuti terus di channel KWA ini. Saya Kisuling dan Saya Kaita. Saya Kiwa. terima kasih dan Terima kasih. assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah di pojok ruangan kita akan menemukan berapa keris, ya, keris Jawa yang mungkin adalah koleksi pribadi ya, yang tidak terlalu banyak sebenarnya, cuman apa itu kita pertimbangkan aspek dari besaran ruangan ini yang tidak terlalu luas dan
Ada berbagai jenis keris di situ, dan di sini ada jagrak kawan-kawan. Jadi jagrak ini ada yang jagrak kecil dan ada yang jagrak besar. Ada pula yang juga jagrak tunggal yang modelnya seperti ini ya. Ini jagrak tunggal kawan-kawan. Seperti ini. Dan ada nampak di situ adalah oli ya, oli oil ya. Jadi minyak yang digunakan untuk bersih-bersih dari keris ini ya. Baik, akan kita lanjutkan dengan sudut yang lain. Nah, ini adalah peti, sebuah peti ya. Peti ini sudah ya berusia lama juga. Dan di peti ini memang sengaja tidak kita cat. Jadi masih dalam kondisi warna-warna kayu, teman-teman. Ini atasnya bisa kita gunakan untuk televisi dan juga menempatkan berbagai macam benda-benda yang ya memang diperlukan, cuman belum ada tempat khususnya. Ya, ini kita letakkan di sini. Untuk naik ke atas sedikit, di sini ada yang namanya tempat buat modem kawan-kawan. Jadi tempat buat modem ini memang harus menempel di dinding ya, karena ada di situ berbagai macam perlengkapan, peralatan elektronik dan juga pengkabelan. Dan ini memang belum kita tata sedemikian rupa ya. Nah, di atasnya lagi ada jam dinding kuno ya. Ini mereknya Younghans. Jam ini sudah lama dan ini adalah peninggalan dari leluhur-leluhur yang rumah-rumah Jawa. Biasanya rumah-rumah Jawa juga banyak juga adanya jam-jam seperti ini. Nah, di pojok ruangan sebelah kiri ada meja belajar atau meja bekerja ya, yang di atasnya kita letakkan personal komputer, dan juga ada juga ini lampu hias yang biasanya diletakkan memang di atas almari. Dan juga kita usahakan agar warna-warna dan juga bentuknya juga mendukung dari etnis ya. Sebelah atas juga ada hiasan naga. Naga ini juga mendukung keberadaan dari etnis ya, rumah yang bernuansa etnis. Ada juga samurai ini. Dan ini kawan-kawan, ini adalah kursi, namanya kursi ajengan atau kursi kanjeng. Kalau di Jawa kita kenal kursi sedan, ada juga kursi ajengan atau kursi kanjeng seperti ini. Di dinding sebelah kiri ya, ini juga ada foto dari Sri Sultan Habib III. Ini juga turut mempermanis tampilan dari rumah. Pada dinding sebelah kiri kita akan melihat adanya kaca pengilon, orang Jawa mengatakannya, dan ini juga ditempel di dinding begitu saja untuk setelah orang biasanya mandi terus berias diri ya, dengan modelnya seperti ini. Kita lanjut lagi. Ini adalah barang-barang kebutuhan makan, minum. Di situ ada mesin cuci, dan juga di sebelah pojok ada lemari es ya. Dan di sini ada kitchen set
Genset seperti ini ya, oke. Di sana ada LPG, kompor dan sebagainya. Dan juga sini ada lemari, kawan-kawan. Nah, ini ada juga kaca pengilon yang biasanya kanan kirinya ada centelannya buat centelan kunci. Sebelah bawah kita akan menjumpai kayak apa itu, perlengkapan yang dipakai untuk mengantarkan makanan minuman biasanya di rumah-rumah makan ya. Nah, rumah ini memang tidak terlalu luas sehingga kita harus bisa meminimalisir berbagai macam barang, menempatkannya dengan cara yang tepat. Untuk pencahayaan lampu kita gunakan 2 lampu ya, lampu dan juga lampu utama. Di sini kita menggunakan lampu juga bernuansa etnis seperti ini. Nah, karena rumah tidak terlalu luas, kita membutuhkan pendingin udara. Setiap kamar dikasih pendingin udara dan juga ruang utama ini ya, ada pendingin udaranya juga.